Jadi dari awal pengenalan divisi-divisi di Genbi Solo 2020, aku udah tertarik di divisi kesehatan karena kalau nggak salah dengar itu di divisi kesehatan katanya bakalan ada proker atau pembahasan mengenai kesehatan mental. Nah, aku kepo tuh tentang kesehatan mental. Juga aku kepo tentang proker-proker apa aja sih yang nantinya bakal dijalanin oleh divisi kesehatan. Karena kan jarang banget tuh ya organisasi-organisasi di luaran yang ada divisi kesehatannya. Jadi aku daftar pada pilihan pertama itu divisi kesehatan, kemudian pilihan kedua baru divisi lingkungan hidup, dan alhamdulillahnya keterima di divisi kesehatan. Kenapa divkes divisi kesehatan? Karena dulu saya suka futsal dan mandang divisi kesehatan adalah divisi yang cocok buat saya sendiri. Karena jujur ini pertama kalinya saya mendengar dalam suatu organisasi ada divisi kesehatan, dan saya merasa kepo seperti apa sih isi divisi kesehatan tersebut. Nah, akhirnya setelah saya mendengar, saya memutuskan untuk masuk divisi kesehatan. Saya mendaftar kesehatan karena yang pertama emang aku melihat proker-prokernya itu dikit dalam artian emang nggak ribet, dan di salah satu proker itu emang ada proker yang aku minati, yaitu di proker Gelbang itu olahraga bareng intinya, dan di tahun ini alhamdulillah terlaksana, yaitu Ginbaton. Nah, aku milih kesehatan selain alasannya itu, yang kedua emang PH-PH-nya itu cowok semua. Aku mikirnya itu kedepannya emang lebih seru gitu. Ternyata emang bener, orangnya seru-seru, cowok semua, dan ya alhamdulillah sefrekuensi sama saya begitu. Jadi cerita masuk dari divisi kesehatan itu awal-awal kan diterima Genbi bingung mau masuk apa, terus akhirnya memperhatikan penjelasan atau presentasi gitu. Nah, waktu presentasi itu divisi kesehatan tuh menurut saya presentasinya paling unik dan kelihatan banget kalau orang-orangnya asik gitu, terus akhirnya tertarik. Selain itu juga saya ingin mengenal dan mendalami kesehatan itu lebih dalam, baik kesehatan secara mental maupun kesehatan secara fisik. Karena emang dari awal niatnya udah milih di divisi kesehatan sih, karena menurut aku program kerjanya itu sesuai sama diri aku dan kemampuan aku, dan akhirnya bisa masuk di divisi kesehatan. Puji syukur. Saya tertarik dengan divisi kesehatan karena sadar diri juga, karena saya juga kurang hidup sehat, dan saya coba untuk mengikuti divisi kesehatan biar tahu sih bagaimana caranya mengaplikasikan kesehatan di masyarakat, terus biar tahu sih lebih selebihnya itu, biar tahu bagaimana sih divisi kesehatan di Genbi Solo seperti itu. Karena awalnya saya kepo, ini divisi yang seperti apa? Karena sebelumnya saya belum pernah menjumpai ada divisi kesehatan di organisasi-organisasi lain gitu. Kemudian berbekal dari rasa kepo itu, saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke divisi kesehatan begitu. Pertama-tama saya daftar dulu beasiswa Bank Indonesia 2020, kemudian mengikuti seleksi-seleksi untuk mendapatkan beasiswanya,
dan akhirnya saya diterima sehingga masuk Genbi 2020, Genbi Solo 2020. Maka kemudian di dalam Genbi Solo diwajibkan untuk magang di divisi tertentu, dan saya memilih magang di divisi kesehatan seingat saya, dan diterima di divisi kesehatan. Kira-kira begitu. Sebenarnya divisi kesehatan itu pilihan kedua aku buat daftar magang. Pilihan pertama aku tuh divisi lingkungan hidup, tapi ternyata aku diterimanya di divisi kesehatan. Kenapa pilih divisi kesehatan? Karena aku ngerasa divisi kesehatan itu prokernya ringan, santai gitu, terus nggak terlalu mikir, tapi bermutu gitu loh menurut aku. Dan aku ngerasa kalau seandainya aku masuk di divisi kesehatan itu aku mampu buat ngejalanin proker-proker tersebut. Jadi aku masuk divisi kesehatan Genbi Solo 2020 ini karena aku tertarik. Dan kenapa aku tertarik? Karena kalau misalnya di organisasi itu kan biasanya ada divisi yang menangani kesehatan mental para anggota organisasinya gitu kan. Nah, aku kira tadinya divisi kesehatan Genbi Solo tuh kayak gitu juga, tapi ternyata nggak cuma kesehatan mental aja, tapi concern juga ke kesehatan fisik, gimana caranya untuk menjaga badan tetap bugar, terus info-info, banyak beragam info-info tentang dunia kesehatan secara keseluruhan gitu, didapatkan di divisi kesehatan ini gitu. Dan di situ makanya aku tertarik waktu itu, oh ternyata divisi kesehatannya berbeda, dan pengen tahu secara lebih dalam gimana sih divisi kesehatan yang ada di Genbi Solo 2020 ini. Menurut saya bidang kesehatan adalah bidang yang baru untuk saya, jadi bakal ada ilmu dan pengalaman baru tentunya kalau saya bergabung di situ. Apalagi banyak banget program-program yang menarik dan kayaknya seru di dalam divisi kesehatan itu sendiri. Awal aku masuk divisi kesehatan Genbi, itu jujur aku lupa kenapa aku diterima di divisi kesehatan Genbi, karena seingat aku tuh nggak daftar di divisi kesehatan. Tapi setelah aku udah menjalani magang aku di divisi kesehatan, jujur asik banget, orang-orangnya seru-seru banget. Apalagi kalau misalkan lagi pada guyon, lagi pada ketawa-ketawa, lagi pada ngobrol di grup, itu jujur asik-asik banget orang-orangnya. Dan untuk program kerjanya juga top. Waktu itu disuruh, kalau nggak salah suruh milih 2 divisi. Pilihan pertama aku itu divisi kesehatan, pilihan kedua itu lingkungan hidup, karena dengar-dengar dari cutting 2 divisi itu merupakan 2 divisi yang lumayan santai, tidak begitu sibuk, karena waktu itu masih aktif di organisasi sebelah, jadi biar nggak pecah fokusnya, jadi milih divisi itu, dan alhamdulillahnya keterima di divisi kesehatan. Jadi dulu sebelum masuk di divisi kesehatan, aku sempat tanya-tanya sama beberapa temanku mengenai job desk tiap divisi. Setelah dengar jawaban dari teman-temanku, aku putusin buat daftar di divisi kesehatan. Setelah daftar, aku nunggu pengumuman, dan ternyata aku masuk di divisi kesehatan sesuai yang aku daftarin. Jadi kenapa milih divisi kesehatan? Karena emang aku belum pernah nemuin kayak himpunan yang ada divisi kesehatannya. Jadi aku kayak penasaran kayak gimana sih proker-prokernya, dan ternyata seru banget. First impression dari dokter-dokter, dari dokter Faruk, dokter Riki sama dokter Tegar itu, pertama orangnya gila sih, maksudnya dari ya 2 orang, Mas Faruk dari MC, terus Mas Tegar dulu juga deket di kampus, terus dokter Riki yang kalemnya minta ampun tapi pinter banget. Terus kesan setelah kenalan mereka tuh ternyata nggak segalak yang pernah kupikirin, karena dulu kupikir Mas Faruk itu galak, ternyata enggak, ternyata fun banget, friendly banget, dan
dia bisa bimbing sampai sekarang. First impression ke dokter-dokternya, ke Mas Faruk, Mas Ricky, terus Mas Tegar. First impressionnya nggak ada sesuatu yang buruk, kayak oke, orang-orangnya kayak aku mikir kayak ini orang-orang yang bisa dijadiin panutan buat kedepannya. Dan ternyata benar, setelah akhirnya kepengurusan ataupun selama aku magang di divisi kesehatan, baik Mas Ricky, Mas Faruk, Mas Tegar, itu merupakan orang-orang yang bisa dijadiin panutan karena mereka tuh benar-benar tegas. Mereka tegas, tapi di sisi lain dokter-dokter ini tuh punya kekonyolannya masing-masing gitu loh. Nggak yang tegas terus strict, enggak, tapi justru mereka itu tegas, tapi di sisi lain mereka itu seru-seru banget orang-orangnya. Awalnya itu PH-PH-nya dari raut wajahnya emang yang pertama Mas Faruk itu dari wajahnya dulu aku belum kenal, itu emang ya mengayomi kebapaan begitu, tapi yo agak serem kalau marah kelihatannya. Terus dari Mas Riki itu sama Mas Tegar ya dari kelihatannya emang cukup seru. Dan setelah itu aku kenal mereka, ternyata emang dari pemikiranku awal emang bener seru-seru banget. Senengnya tuh mereka mendampingi terus pas proker-proker kayak Gen Waras itu, setiap progres ditanyain dan dilaikan pun mereka ada respon yang membangun gitu. Pak Faruk seru, terus bisa menempatkan diri ngobrol apa gimana gitu. Terus Mas Riki juga wejangan-wejangannya sama pengalamannya itu sangat banyak, bisa memberi motivasi orang lain, terutama saya. Terus buat Mas Tegar emang ekspor bagian peran pas buat video kemarin itu emang keren, memperagakannya, mencontohkannya itu totalitas banget gitu. Untuk first impression kepada para dokter Gen B itu, yang pertama ketika kenal atau tahu tuh, wah orangnya asik-asik banget ya, maksudnya bisa mencairkan suasana gitu. Tapi orangnya atau dokter-dokter di Gen B itu mereka menurut saya profesional sih, jadi bisa menempatkan diri gitu. Kalau misalnya kita lagi asik, kita lagi santai ya mereka bisa guyon terus santai, tapi ketika kita lagi serius, kita lagi rapat ya kita serius, kita rapat gitu. Jadi menurut saya orangnya profesional, tahu tempat, terus asik, baik juga, ramah gitu, nggak kayak wah aku kadif nih kalian apa gitu, enggak sih. Menurut saya orangnya humble semua. Gini mereka kan panggilannya dokter ya, tentu teman-teman kalau denger kata dokter itu kayak pandangannya itu orangnya kaku gitu, nggak sih? Kok aku first impression tuh kayak gitu, tapi ternyata enggak. Ternyata yo mereka sama seperti kita, yo receh, terus suka gocek, nggak sekaku yang aku bayangkan gitu loh, meskipun panggilannya di divisi kesehatan ini dokter. Kesan pertamanya sebelum kenal biasa-biasa saja karena belum kenal. Kemudian setelah kenal, menurut pendapat saya ada yang humoris, ada yang idealis, serta ada yang menjadi pengatur yang baik. Menurut saya mereka sangat riang, maksudnya sangat lucu menurut saya. Karena apa? Mereka itu selalu dengan membawa ciri khas ketawanya. Contohnya Dr. Faruk, Dr. Ricky, dan Dr. Tegar. Dan mereka ketika ketemu juga baik, sopan, terus menjelaskan betapa pentingnya nilai sebuah kebersamaan. Terus jujur dalam artian dalam suatu hal
terutama dokter-dokter ini selalu menekankan bahwa kita juga harus sesuai dengan anjuran atau kaidah suatu organisasi. First impressionnya waktu itu kalau nggak salah pertama kali chat itu Dokter Faruk, kayaknya orangnya humble karena waktu itu saya save nomornya dan ternyata di save balik kayak sebuah kita anak baru nomornya di save itu kayak ya ada kesan tersendiri. Terus waktu udah ketemu ternyata masnya juga humble, diajakin ngobrol waktu di Gen Baton, nggak digaru sendiri ya. Terus kalau Dokter Ricky humble banget, ternyata emang asli sama di chat sama, dan diajarin main badminton, diajarin nonton drakor, dikasih rekomendasi drakor, terus kayak orangnya lucu, apalagi ya, pokoknya seru deh gitu Mas Riki. Kalau buat Dokter Tegar kayaknya sama juga karena beberapa kali sempat tanya ke Dokter Tegar juga terus dijawab, tapi sayang belum pernah ketemu Dokter Tegar. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. First impression aku kepada dokter-dokter, kalau first impression ya pertama kali aku kan taunya ya waktu setelah aku masuk grup Divkes itu kan, itu kalau nggak salah yang menyambut aku pertama kali tuh Mas Riki, kayak halo Dokter Gading gitu ya. Aku ngerasa kayak ya udahlah PH pasti juga menyambut dengan ramah seperti itu, tapi serunya kayak ada panggilan khusus gitu pakai dokter. Terus ketemu lagi itu di Roti Bakar Gula Batu, waktu itu kayak ada proker yang bareng sama divisi lingkungan hidup. Yang aku temuin kan Mas Faruk sama Mas Tegar. Kalau Mas Tegar itu orangnya apa ya, dia tuh baik, membuka diri gitu juga, terus perhatian, kayak ngerasa kalau dari aku sendiri pembawaannya Mas Tegar kayak gitu, jadi ngerasa kayak oh dia orangnya mau nih kalau kita tanya-tanyain, atau mungkin orangnya terbuka gitu loh, jadinya kan bikin kita nyaman. Terus Mas Tegar juga nanya-nanya UKM-nya apa, terus jurusannya apa, dari univ mana, terus nanyanya tuh sampai yang dalam rumahnya dan lain sebagainya, ngerasa kayak diperhatiin gitu loh. Nah, terus dan ternyata emang orangnya kayak gitu, ditambah emang pembawaannya Mas Tegar itu kayak pemimpin able banget gitu loh, kayak ketua able banget, bener-bener dari diksi yang digunakan gitu kan, kalimat-kalimat yang disusun gitu waktu ngobrol tuh kayak kayak orangnya kayak gimana ya, gitulah pokoknya. Terus juga informatif, mau kalau ditanya-tanyain. Waktu itu aku pernah sempet nanya tentang Zoom Premium sama Mas Tegar, terus Mas Tegar juga baik, kayak ngarahin gimana-gimananya, terus juga ngasih kontak seller dari Zoom Premium itu juga. Terus yang kedua Mas Faruk ini juga orangnya murah senyum, terus pembawaannya yang agak lucu gitu kan, jadi bikin ngerasa kayak wah ini kayaknya emang divisi kesehatan tuh santai banget gitu loh. Maksudnya aku nggak ngerasa tertekan ada di divisi ini, terus mereka juga bikin kita jadi nyaman, bikin kita kayak nggak takut untuk tanya, nggak takut untuk sharing kayak gitu. Terus tapi Mas Faruk itu walaupun agak nyeleneh, tapi menurut aku dia juga bisa memposisikan dia sebagai PH gitu loh, tapi dengan kalimat yang lebih santai gitu, yang menurut aku itu juga bikin kita jadi ngerasa mudah untuk memahami gitu. Terus dia juga waktu itu pernah bahas tentang proker yang nggak jadi itu sama LH, terus orangnya kayak solutif juga gitu, orangnya kayak tahu gitu loh jalan arahnya tuh mau kemana gitu, kayak bagus menurut aku. Terus kalau Mas Riki sebelum ketemu langsung tuh aku sempet dicat tuh sama Mas Riki, kayak ditanyain mau nggak jadi PJ Geng Baton itu. Nah dari chatnya tuh Mas Riki tuh kayak strict gitu orangnya, kaku gitu intinya. Ya aku nggak tahu karena mungkin emang kita juga belum kenal ya Mas Riki. Terus orangnya bener-bener kayak kaku gitu, kayak bukan yang gimana ya gitu lah pokoknya. Terus minta tolongnya kayak ya kamu mau nggak jadi gitu, tapi kaku intinya, kayak tegang gitu loh kalau sama Mas Riki gitu. Terus minim emoticon waktu ngechat
gitu. Nah pas ketemu bener orangnya emang strict gitu, kayak nggak yang kayak Mas Faruk gitu kan. Kalau Mas Faruk itu penuh dengan canda tawa gitu kan, kalau Mas Riki tuh enggak, dia kayak ya udah gitu orangnya ya flat gitu. Tapi makin kesini Mas Riki orangnya juga apa ya, memposisikan dia sebagai PH tuh juga baik kok, kayak dia membuat kita nyaman, terus dengan perhatian dia kayak gimana, udah sampai mana progresnya, atau gimana ding, gini gitu. Terus dia juga solutif, kadang ngasih informasi-informasi yang nggak berkaitan sama divisi kesehatan, tapi menurut aku juga bagus. Terus ya gitulah pokoknya, mas-mas semua baik-baik. Yang pertama, divisi kesehatan menurut saya adalah divisi yang isinya orang-orang dengan keseimbangan, di mana seru-seruannya juga ada, tapi momen untuk seriusnya juga ada. Jadi walaupun di tengah-tengah kita mengerjakan program, kita nggak merasa terbebani dan enjoy buat ngerjainnya gitu. Dan program Gen Waras dengan mengangkat kesehatan mental kemarin mungkin bakal jadi program yang bakal paling diingat ya, karena apa yang diangkat di tema kesehatan mental kemarin itu relate banget sama apa yang dirasain oleh saya, dan mengerjakan prokernya juga jadi seru gitu. Yang dikangenin dari divisi kesehatan menurutku acara Gen Baton atau lomba badminton yang diadain selama 2 hari di daerah Mojosongo, yang pesertanya itu tiap divisi. Jadi tiap divisi mengirimkan perwakilannya untuk bertanding badminton. Ada ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran. Acaranya seru banget, rasa kebersamaannya terasa banget. Menurutku itu yang bikin aku kangen dari divisi kesehatan. Yang bakal dikangenin dari divisi kesehatan Gen Bisul 2020 lumayan banyak. Salah satunya PH-PH dari Divkes sendiri yang seru, kocak, terbuka, terus inspiratif gitu. Yang kedua adalah proker-proker dari divisi kesehatan itu sendiri. Yang pertama yang sering kita lakuin tuh Gen Waras, cepet-cepetan ngelis, terus habis itu cari topik bareng sama teman-teman yang satu tim, terus ngedesain. Nah itu yang paling seru sih, kayak nunggu revisi dari PH-PH kan, ini udah bener apa belum ya desainnya gitu. Terus dan yang paling kocak ketika kita nge-share di grup besar, kayak gimana caranya biar orang-orang yang ada di grup itu semuanya muncul, semuanya kayak tertarik sama apa yang kita share gitu. Kita kayak sampai wah apa nih, kayak ngeramein banget lah. Nah itu yang paling seru sih kalau menurut aku. Terus yang paling dikangenin juga kalau lagi balesin grup di Divkes itu, kayak pasti kan kita manggilnya pakai dok, kayak siap dok, oke dok. Kalau aku tuh seru banget sih, kayak lucu aja gitu manggilnya pakai dok gitu. Terus kangen juga waktu pertama kali aku masuk di grup divisi kesehatan, terus aku memperkenalkan diri kayak, halo mas mbak, kenalin aku Gading dari UNS. Terus jawaban dari PH-PH itu kayak, halo dokter Gading, kayak rasanya wah terbuka banget gitu. Kayak mereka PH-PH itu membuka diri gitu loh, kayak ngerasa wah aku disambut dengan baik dan dipanggil pakai dokter gitu. Menurut aku kayak dikangenin banget sih, dan sampai sekarang chatnya itu masih ada loh mas. Terus proker yang offline badminton itu menurut aku juga ngangenin banget sih, masa-masa dimana kita cari orang buat ikutan badminton, kayak nge-share BC-an, terus ngelis. Pernah itu yang datang cuma 4 orang, 5 orang, tapi juga pernah yang datang banyak banget, yang ngelis banyak gitu. Seru sih, kayak ketemu banyak orang yang biasanya kita cuma bisa ketemu di Zoom atau cuma baca di grup doang. Ini kita bisa ketemu
sharing-sharing juga kayak gitu. Terus yang terakhir Gen Baton Championship itu juga ngangenin. Rasanya rapat bareng, terus habis itu buat bagan, revisi nama, terus masih harus bisa koordinasi sama teman-teman divkes yang lain kan, terus ngeramein grup tuh, dan ngangenin banget sih. Terus juga ikut badmintonnya. Yang bakal aku kangenin sih pastinya panggilan uniknya. Kayak kita kalau misalnya manggil ke sesama teman-teman divisi kesehatan kan kayak iya dok, sip dok, kayak gitu kan. Nah itu hal yang aku kangenin, yang bakal aku kangenin. Apa yang dikangenin dari divisi kesehatan itu waktu mau ada event atau mau ada kayak postingan-postingan tentang kesehatan Gen Waras, itu di grup bener-bener istilahnya dioyak-oyak sama dokter-dokternya. Tapi kita nggak cuma dioyak-oyak aja, kita juga dibimbing gitu loh. Kalau mau ada pertanyaan, ada yang dibingungin, kita tetap diarahkan, nggak cuma diicol nih lah istilahnya bahasa Jawanya. Yang bakal dikangenin banget itu waktu Gen Baton. Waktu itu pertama kali ikut Gen Baton, dan pertama kali juga bisa main badminton di lapangan dengan orang-orang yang belum pernah kenal sebelumnya. Bisa main, diajarin sama Dr. Ricky, bisa klop sama teman-teman yang lain, dan itu kayak wah banget gitu. Aku ambil dua nama dulu, Dr. Faruk dan Dr. Vicky. Saya berdoa untuk kakak-kakakku, mungkin yang umurnya udah lebih tua daripada aku. Saya berdoa biar kedepannya selalu dilancarkan, selalu diberi kemudahan dalam segala hal, selalu diberi keberkahan untuk kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Cepat lulus, cepat mengerjakan skripsi juga, cepat wisuda. Jangan lupa undang aku juga untuk wisudanya Mas Dr. Faruk dan Dr. Ricky. Lalu untuk Dr. Tegar, doa untuk Dr. Tegar tetap semangat, tetap berjuang demi Unisri yang lebih baik, mungkin ya karena beliau juga ketua MTM berjuang, dan tetap menjadi orang yang tabah, sabar, taat pada agama. Untuk semuanya dokter-dokter ketiga dokter ini kedepannya, dan doa terbaik semoga selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan jalan terbaik untuk kehidupan yang akan datang. Semoga Mas Faruk tambah gayeng, semangat terus. Lalu Mas Ricky semoga tambah sabar, dan Mas Tegar semoga bisa tambah tegar terus seperti namanya, Tegar. Semoga kalian sukses, semangat. Semoga diberikan kemudahan untuk segala urusannya, tetap menginspirasi dan tetap selalu menjadi penolong dan juga pencerah buat orang lain. Semoga diberikan kebahagiaan, semoga yang lulus bisa cepat lulus. Semoga apa yang diinginkan di masa depan, entah itu pekerjaan atau apapun, bisa dilancarkan dan bisa dicapai. Dan terima kasih buat positif inputnya, terima kasih buat pengalamannya. Semoga bisa cepat lulus, cepat menyelesaikan tugas akhirnya, dan bisa mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan dalam tugas akhirnya. Terus semoga bisa kedepannya sukses dan mendapatkan atau meraih semua yang direncanakan pada saat ini gitu. Pokoknya semoga bisa sukses dan semoga bisa lancar terus kegiatan kedepannya, amin. Semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang tambah lebih baik. Kan udah baik nih, jadi tambah lebih baik lagi gitu. Dan semoga sehat selalu, diberi kelancaran dalam rencana dan targetnya. Tahun periode ini aku sangat senang banget jadi bagian dari Gen B, bangga banget, dan selalu banyak banget pengetahuan, banyak banget ilmu, banyak banget pengalaman yang aku dapetin. Terima kasih untuk diriku karena aku udah bisa
bertahan selama 2020 ini di situasi yang baru, di situasi yang nggak pernah dipikirin sebelumnya, di tengah pandemi. Tapi gimana proker di suatu organisasi harus tetap berjalan, nilai harus tetap terjaga, kemudian hubungan dengan teman juga harus tetap terjalin. Terima kasih buat aku karena udah terus berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari, dan juga seseorang yang bisa memegang komitmennya dan tidak ingin mengecewakan orang lain. Terima kasih untuk aku, dan jangan pernah menyerah dan tetap berusaha untuk kedepannya. Terima kasih untuk saya karena di tahun 2020 ini sudah mau mencoba berbagai macam hal baru, mulai dari mengikuti kompetisi, mencoba mengambil amanah di organisasi, dan juga memberanikan diri bergabung dengan Genbi dan mengikuti divisi dengan bidang yang sebelumnya belum pernah saya ikuti, yaitu divisi kesehatan. Terima kasih untuk diriku karena udah bertahan hampir 20 tahun di dunia ini. Makasih udah melawan dunia yang sangat kejam dan keras. Terima kasih untuk nggak mudah menyerah. Semoga di tahun 2021 ini kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai kehidupan aku, dan semoga apa yang aku rencanakan, apa yang aku cita-citakan, semoga bisa terwujudkan. Terus semangat terus buat diri aku sendiri. Nangis, sedih, kecewa, marah, senang, bahagia, nggak apa-apa. Itu juga termasuk proses. Terima kasih untuk diri saya karena telah memilih divisi kesehatan sebagai salah satu tempat untuk saya mencari ilmu, untuk mengasah skill saya. Saya berterima kasih karena saya sangat banyak belajar dari divisi kesehatan, terutama belajar bagaimana berkomunikasi ketika pandemi, ketika terhalang pandemi. Itu menurut saya hal yang sangat susah, dan divisi kesehatan mempunyai itu, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih untuk diriku karena telah melewati berbagai struggle, rintangan-rintangan, tantangan selama ini, terus mau berproses walaupun berat, berproses untuk menjadi lebih baik hari demi harinya. Terima kasih untuk diriku, kurang-kurangin overthinkingnya, selalu semangat, sukses. Terima kasih buat diriku sendiri karena telah sampai di detik ini dan telah bertahan sampai detik ini. Terima kasih untuk diriku sendiri sudah bisa sampai sejauh ini. Mungkin yang kemarin-kemarin banyak masalah yang sudah aku lewatin dan aku masih bisa survive sampai sekarang ini. Terima kasih untuk diriku sendiri, semoga tetap semangat terus. Terima kasih kepada diri saya karena sudah bertahan di masa pandemi ini, yang dimana menurut saya ini pengalaman baru karena ini tuh pertama kalinya untuk diri saya sekolah atau kuliah secara online, yang dimana perjuangannya itu luar biasa dibandingkan offline gitu. Ada manis, asin, pahit, sedep-sedepnya. Pokoknya kita hebat, kita semua hebat udah bisa melewati tahun ini, dan semangat terus untuk teman-teman dan semuanya. Pokoknya kalian hebat. Teruntuk aku, terima kasih selama ini udah mau mencoba keluar dari zona nyaman dan mencoba melakukan hal-hal yang baru. Terima kasih juga buat aku karena udah berusaha lebih menghargai waktu dan lebih menghargai orang lain, dan juga mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih untuk diriku karena masih hidup. Semoga Genbi Solo semakin maju, semoga anggotanya berkat, semakin saling mengenal, terus
terus program kerjanya bisa berjalan dengan lancar, partisipasinya banyak, terus semoga Genbi Solo juga semakin banyak prestasi yang didapat, terus menjadi Genbi yang terbaik di Indonesia. Semoga selalu kompak, selalu memberikan ilmu-ilmu yang baru, yang bermanfaat, selalu memiliki proker-proker yang seru. Walaupun pandemi, kita tetap bisa berkarya dan bisa memberikan positif impact bagi semua masyarakat. Terima kasih. Semoga kita tetap menjadi mahasiswa yang produktif, menjadi pribadi yang bisa berkembang dari hari ke hari, kemudian kita tetap bisa menjadi contoh bagi mahasiswa yang lain, dan juga yang paling penting adalah kesolidaritasan kita, kekeluargaan kita, dan juga kekompakan kita meskipun di tengah pandemi. Semoga kita tetap solid, tetap erat, dan juga tetap bersatu, nggak pernah miskomunikasi. Dan yang paling penting juga adalah komitmen. Semoga komitmen kita terus terjaga di tahun 2021 ini. Semangat terus Genbi Solo, sinergi untuk Semoga bisa segera menyelenggarakan acara-acara secara luring, secara tatap muka, dan semoga juga pandemi cepat berakhir sehingga program-program yang diselenggarakan secara daring udah seru, apalagi kalau diselenggarakan secara luring juga pastinya bakal lebih seru dan bakal lebih menyenangkan. Dan semoga Genbi 2021 menjadi lebih baik lagi dan lebih sukses. Lebih mengutamakan rasa solidaritas, ya walaupun kita terkendala dengan pandemi, lebih mengutarakan atau lebih menekankan rasa kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas antar sesama anggota. Biar semuanya kita itu, walaupun mungkin kita udah tambah 2 kampus ya, dari UPP sama UMS, itu menurut saya juga sebuah hal yang luar biasa. Kita menambah jaringan persaudaraan. Mungkin kedepannya Bank Indonesia lebih mencakup universitas-universitas negeri maupun swasta di Surabaya, supaya kita bisa menjalin suatu komunikasi, menjalin suatu kebersamaan, menjalin suatu leadership yang baik dari sesama kampus. Terus untuk kedepannya kita berharap untuk Genbi Solo tahun 2021 lebih maju, lebih bersinergi untuk negeri di bawah naungan Bank Indonesia, lebih berguna bagi masyarakat Nusa Bangsa dan negara. Harapan Genbi di 2021 lebih baik daripada 2020, karena banyak event offline yang menurutku harus dilakukan di 2021 karena lebih kayang dan lebih seru kalau offline. Terus semoga Genbi Solo semakin solid, lebih keren lagi, dan juga bukan hanya bermanfaat untuk teman-teman yang dapat beasiswa, tapi juga dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Harapan aku untuk Genbi 2021 itu semoga mereka bisa menjadi diri yang lebih baik setelah purna dari Genbi. Jadi mereka bisa mendapatkan self improve setelah mereka dari purna dari Genbi gitu. Untuk Genbi, semoga Genbi bisa kompak terus, bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Semoga di tahun 2021 ini pandemi bisa cepat selesai dan Genbi bisa mengadakan acaranya secara langsung, tidak melalui virtual lagi. Semoga lebih sangar, lebih besar, dan lebih bermanfaat untuk warga masyarakat, untuk orang lain. Semoga Genbi dari 2021 semakin solid, proker-prokernya semakin dapat bermanfaat bagi masyarakat atau bagi orang-orang sekitar. Terus proker-prokernya di Genbi 2021 dapat terlaksana secara baik, lancar. Terus semoga pandemi juga cepat selesai, dan semoga di tahun 2021 Genbi Solo dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan proker-prokernya secara langsung, bukan secara online lagi.
Semoga tetap menjadi energi untuk negeri. Semoga Genbi tetap solid dan kita berdoa bersama aja semoga pandemi segera berakhir agar bisa melaksanakan proker secara offline biar kerasa juga proker terutama di divisi kesehatan yang kegiatan Genbaton itu kalau misalnya offline semua anggota bisa ikut itu mesti asik banget sih. Itu aja baru proker satu, belum proker yang lainnya. Jadi kita berdoa bersama aja semoga pandemi segera berakhir dan teman-teman tetap jaga jarak, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan semoga Genbi makin sukses. Kalaupun proker atau Genbi tetap dijalankan secara online, semoga kita tetap memiliki kebersamaan dan tetap menjadi satu, tetap semangat selalu bersama. Semoga terus bermanfaat, kemudian semoga terus bisa menjadi frontliner atau kepanjang tangannya dari Bank Indonesia. Semoga bisa mencetak para leader-leader untuk generasi di Indonesia selanjutnya. Pengen banget ngerasain euforia Genbi proker-proker secara offline, bisa ketemu kumpul bareng teman-teman secara offline yang katanya seru banget, yang sayangnya nggak bisa dirasain tahun 2020 ini. Semoga kedepannya bisa makin kompak lagi, makin solid, dan semoga makin seru dan bisa offline.